Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 41240199000254. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil video tentang menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Jadi sebelum ibu memulai pelajaran, saya persilakan ibu kelas untuk menyiapkan kelas. Seluruhnya siap, Bro. Orang baik bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba dilihat depan papan ya. Itu ada tugas sejarah. Saya kira hafal semua ya. Nah, kemudian ini menyayangi anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Di situ ada tentang kita tidak boleh menghakimi anak yatim, berarti kita harus menyayangi anak yatim. Nah, bagaimana caranya menyayangi anak yatim? Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, memberikan dukungan emosional. Dan yang ketiga, membantu kebutuhan dasar. Yang keempat, mendidik dengan penuh kasih, menjadi contoh yang baik dan mengajak mereka beraktivitas sosial. Yang ketujuh, menghargai dan mengakui pencapaian mereka. Yang kedelapan, memberikan tempat yang aman dan nyaman. Coba mulai dari kelompoknya Agun. Coba baca yang nomor 1, memberikan kasih sayang dan perhatian. Bisa dilihat? Coba baca ke depan kalau tidak. Boleh maju membacakan bagaimana cara menyayangi anak yatim. Kasih besar suaranya ya. Satu orang saja. Besar suaranya. Anak yatim membutuhkan kasih sayang yang lebih dari orang di sekitar mereka. Luangkan waktu untuk mendengarkan mereka, berbicara dengan penuh empati, dan menunjukkan perhatian dengan kasih sayang yang tulus. Anak yatim merasa dihargai dan tidak merasa sendiri. Silakan duduk. Gimana yang lain dengan? Dengan mau. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Anak yatim membutuhkan kasih sayang yang lebih dari orang yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika kita punya anak yatim, maka kita harus memberikan kasih sayang dan perhatian supaya mereka tidak merasa sendiri karena mereka telah kehilangan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, saya persilakan kelompoknya Sarini. Yang nomor 2, bacakan. Berdiri di depan. Memberikan dukungan. Ya dulu. Jadi yang kedua, memberikan dukungan emosional. Nah, kehilangan orang tua seringkali meninggalkan luka emosional yang mendalam. Nah, jadi ketika kita kehilangan orang tua, maka kita akan sangat terluka dan sangat sedih. Nah, tentunya ketika kita merasa sedih, maka kita membutuhkan orang yang ada di sekitar kita untuk menyayangi atau memperhatikan kita supaya kita tidak merasa sendiri. Kemudian yang ketiga, membantu kebutuhan dasar. Nah, selain perhatian emosional, anak yatim juga membutuhkan bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Mendidik dengan penuh kasih. Anak yatim membutuhkan bimbingan yang positif. Memberikan pendidikan yang baik secara formal, sekolah maupun pendidikan moral dan agama. Dan kita harus menjadi contoh yang baik ketika kita mendidik anak yatim. Menjadi contoh yang baik, mengajak mereka beraktivitas sosial. Anak yatim kita harus mengajak mereka beraktivitas sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau organisasi yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Juga memberikan
yang bermanfaat. Jadi ini anak yatim sangat membutuhkan orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kita melihat anak yatim, maka kita harus apa kalau kita melihat anak yatim? Menolongnya, membantunya, ya. Memberikannya dukungan yang baik, menjadi contoh yang baik buat mereka, menghibur mereka, itu ya, cara menyayangi anak yatim. Dan yang ketujuh, menghargai dan mengakui pencapaian mereka. Setiap kali anak yatim mencapai sesuatu, seperti prestasi di sekolah atau berhasil mengatasi suatu tantangan, berikan pujian dan pengakuan. Berikan pujian kepada mereka apabila mereka bisa meraih prestasi. Maka kita harus menghargai prestasi yang mereka dapat supaya mereka bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, memberikan tempat aman dan nyaman. Jadi kita harus memberikan anak yatim itu tempat yang nyaman dan aman dari segala sesuatu yang dapat merugikan mereka. Itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham semua? Paham? Sekali lagi, bagaimana sikap kalian ketika melihat anak yatim? Jadi kita harus menolong dan menyayanginya. Masih semangat? Terus semangat. Semangat ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi tugas per kelompok dan tugasnya ini dikerja secara berkelompok, didiskusikan ya secara berkelompok. Belajar baik-baik ya. Dikerja. Silakan dijawab tugasnya. Jadi setiap tugas itu harus dikerjakan berkelompok dengan cara mendiskusikan tugasnya. Kemudian dijawab bersama. Setelah itu kita mempresentasikan seperti ini. Saya kasih waktu 5 menit.
Mana? Silakan dilihat ya. Baik, kasih waktu 2 menit. Lagi 3 menit. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Ya, sebelum kita mempresentasikan tugasnya, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Nah, sekarang saya persilakan kelompoknya Muhammad Ashraf. Silakan Ashraf, maju ke depan. Pacaran, maju ke depan. Kasih besar suaranya ya. Nah, ini kita kelompoknya Muhammad Ashraf akan membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan dibacakan yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saat ini mempresentasikan kerja sama kami. Satu, berarti potongan hadis di bawah ini. Baca kandidasi yang bawah ini. Arti potongan hadis tentang keberagaman yang tiga di bawah ini adalah A. Anak durhaka, B. Tolong menolong, C. Anak soleh, D. Anak jatuh. Jawabannya adalah B. Anak jatuh. Dua, berarti dengan berapa potongan hafal Quran Al-Ma di bawah ini. Yaitu berarti Jawabannya adalah A. 1, 3. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota A. Madinah, B. Mesir, C. Mekah, D. Palestina. Jawabannya adalah C. Mekah. 4. Potongan lafal hadis tentang keberagaman artinya maka celakalah orang yang sholat adalah Fawailul lil musallin wala yaqutu A. 1, B. 2, C. 4, D. 3. Jawabannya adalah C. 4. 5. Arti dari potongan hadis tentang keberagaman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Arti potongan hadis tentang keberagaman yang digaris bawahi di atas adalah kadzalikal ladzi yaqul yatim. A. Anak durhaka. B. Tolong menolong. C. Anak soleh. D. Anak yatim. Jawabannya adalah D. Anak yatim. Nomor 2. Perhatikan beberapa potongan lafal Quran surah Al-Ma'udah ini. Yakul yatim, fawailul lil musallin, wala yahudin, yukadzibu biddin. Potongan hadis tentang keberagaman yang artinya yang mendustakan agama ditujukan oleh nomor A 1, B 3, C 2, D 5. Jawabannya adalah A 1. Nomor 3. Surah Al-Maun diturunkan di kota A. Madinah, B. Mesir, C. Mekah, D. Palestina. Jawabannya adalah C. Mekah. 4. Potongan lafal hadis tentang keberagaman yang artinya maka celakalah orang yang sholat adalah yakul yatim, fawailul lil musallin, wala yahudu, yukadzibu biddin. A 1, B 2, C 4, D 3. Jawabannya adalah C 4. 5. Arti dari potongan hadis tentang keberagaman alladzina hum an salatihim sahun adalah A. Saling menjaga. B. Orang yang lalai dalam sholatnya. C. Dan kaki orang ajam atas bangsa Arab. D. Dan tolong menolong. Jawabannya adalah B. Orang yang lalai dalam sholatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok ya, sudah disampaikan hasilnya. Ini kita akan mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan dari materi di atas adalah bahwa menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari memerlukan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang tulus. Anak yatim menghadapi tantangan emosional dan material akibat kehilangan orang tua mereka, sehingga kita sebagai masyarakat memiliki peran penting untuk membantu mereka. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan memberikan kasih sayang, dukungan emosional, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, mendidik, beredukasi, menjadi contoh yang baik, maksudnya menjadi contoh yang baik buat anak yatim, ya. Mengajar mereka